saya dari kelompok 1 mata kuliah Metodologi Penelitian Pembelajaran IPS. Kami di sini akan membahas tentang materi penelitian deskriptif dan penelitian komparatif. Yang pertama yaitu pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Menurut Ma'ruf Abdullah tahun 2015 halaman 220 mendefinisikan penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Yang kedua yaitu menurut Hidayat Shah, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek peneliti pada suatu masa tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat berbentuk aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisrianto sebagai pemateri kedua dari kelompok pertama. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan ke bagian 2 atau bagian B, yaitu jenis-jenis dan tujuan penelitian deskriptif, yang dimana itu bagi atas beberapa jenis. Yang pertama metode survei, kedua metode deskriptif keluarga sinambungan, ketiga penelitian studi kasus, keempat penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas, kelima penelitian tindakan atau action research, 6 penelitian perpustakaan dan dokumenter. Penelitian deskriptif memiliki banyak tujuan. Adapun tujuan penelitian deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok. Kedua, menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan. Ketiga, memberikan gambaran lengkap dalam membentuk verbal atau numeral. Yang keempat, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan. Kelima, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian. 6. Menjelaskan seperangkat tahapan atau proses. Ketujuh, menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Langkah-langkah penelitian deskriptif. Langkah yang pertama yaitu perumusan masalah. Metode penelitian manapun harus diawali dengan adanya masalah, yakni pengajuan pertanyaan penelitian yang jawabannya harus dicari menggunakan data dari lapangan. Langkah yang kedua yaitu menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti perlu menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Yang ketiga yaitu menentukan prosedur pengumpulan data. Ada 2 unsur penelitian yang diperlukan, yaitu instrumen atau alat pengumpul data dan sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Yang keempat, menentukan prosedur pengolahan informasi atau data. Data dan informasi yang telah diperoleh dengan instrumen yang dipilih dan sumber data atau sampel tertentu masih merupakan informasi atau data kasar. Informasi dan data tersebut perlu diolah agar dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kelima, menarik kesimpulan penelitian.
Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan penelitian secara keseluruhan. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan nilai variabelnya adalah sama terhadap nilai penelitian yang digunakan pada variabel mandiri namun untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu penelitian berbeda. Tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan mana yang lebih baik dari variabel yang dibandingkan tersebut. Contoh dari penelitian komparatif adalah penelitian dalam hal mengetahui perbandingan apakah perbedaan keuntungan antara BUMN dengan perusahaan swasta, atau contoh lain seperti perbandingan kemampuan membaca peserta didik laki-laki terhadap peserta didik perempuan di tingkat sekolah dasar. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jangkauan waktu adalah masa sekarang, karena jika jangkauan waktu terjadinya adalah masa lampau, maka penelitian tersebut termasuk dalam metode sejarah. Studi komparatif banyak sekali dilakukan jika metode eksperimental tidak dapat diperlukan. Bidang studi dapat mencakup penghidupan kota dan desa dengan membandingkan pengaruh sebab akibat dari makanan, rekreasi, waktu kerja, ketenangan kerja, dan sebagainya. Metode penelitian komparatif adalah bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan keuntungan antara BUMN dan perusahaan swasta tahun 1997 dengan tahun 1999? Contoh judul penelitian komparatif. Yang pertama, perbandingan BUMN dengan swasta. Yang kedua, perbandingan kerugian pedagang di Jakarta dengan pedagang di Solo akibat kerusuhan. Yang terakhir, perbandingan biaya angkutan darat dan laut dari Surabaya ke Medan. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Terdapat dua model kompasi, yaitu komparasi antara dua sampel dan komparasi antara lebih dari dua sampel yang sering disebut komparasi K-sampel. Nama saya Mia Rosmiati Agustina dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi jenis dan tujuan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jenis lain yaitu jenis penelitian kausal komparatif. Kausal komparatif adalah penelitian di mana peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan untuk
keberadaan perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Penelitian komparatif mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti. Yang kedua, membuat generalisasi tingkat perbandingan. Yang ketiga, menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Dan yang terakhir, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menjelaskan di atas mengenai penelitian deskriptif dan komparatif. Mungkin sahabat-sahabat bisa mengetahui atas penjelasan yang di atas tadi. Sekarang bagian yang F mengenai langkah-langkah penelitian komparatif. Jadi di sini ada beberapa yang saya tawarkan kepada teman-teman di sini untuk mengenai melihat bagaimana caranya meneliti komparatif. Yang pertama itu kita harus merumuskan dan mendefinisikan masalah. Merumuskan apa saja masalah yang ada di sini. Yang kedua, jejaki dan teliti literatur yang ada. Literatur di sini maksudnya sumber acuan yang ada, sumber apa saja mengenai definisi masalah yang tadi. Terus yang ketiga, rumuskan kerangka teoritis dan hipotesa serta asumsi-asumsi yang dipakai. Dan ini sahabat di poin keempat, buatlah rancangan penelitian. Pertama, pilih subjek yang digunakan dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan. Cari subjek, jadi bagaimana tekniknya bagaimanapun sesuaikan saja dengan sahabat-sahabat di sini ya. Yang kedua di sini kategorikan sifat-sifat atau atribut-atribut atau hal lain yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan untuk memudahkan analisa sebab akibat. Dan yang kelima, ada uji hipotesa. Buat interpretasi terhadap hubungan dengan teknik statistik yang tepat. Maksudnya hitung-hitungan biar bagaimana ini adalah penelitian secara objek dan secara tepat. Yang ke-6 ada poin F, buat generalisasi kesimpulan serta implikasi kebijakan. Yang ke-7 ada susun laporan dengan cara penulisan ilmiah. Jadi mungkin itu bisa ditafsirkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Yang penting itu yang saya tawarkan, pertama sahabat-sahabat di sini harus merumuskan definisi masalah, harus jejaki atau acuan sumber yang ada, terus rumuskan kerangka teoritis. Untuk yang keempat, kelima dan ke bawah itu adalah pilihan. Jadi sesudah ada langkah-langkah, di sini ada syarat penelitian komparatif dapat digunakan jika metode eksperimental yang dianggap lebih kuat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, penelitian tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat secara langsung. Yang ketiga, pengontrolan terhadap seluruh variabel kecuali variabel bebas sangat tidak realistis dan selalu dibuat-buat, serta mencegah interaksi secara normal dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh. Yang terakhir, pengontrolan di laboratorium untuk beberapa tujuan penelitian dianggap tidak praktis, mahal, atau secara etika dipertanyakan. Jadi itu mengenai langkah-langkah penelitian komparatif, semoga bermanfaat. Kesimpulan, penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.